Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Presiden Joko Widodo menerima kedatangan pimpinan Majelis Ulama Indonesia. Pertemuan yang berlangsung selama 1 jam itu membahas beberapa poin yang dihasilkan dari Musyawarah Nasional. MUI juga mendorong agar Indonesia aktif dalam upaya mendamaikan konflik Arab Saudi-Iran. Tentu ini juga diharapkan dan Bapak Presiden juga sangat menyambut baik karena tidak hanya pada dirinya tapi semua aspirasi yang ada di Indonesia semua menghendaki bahwa memang seharusnya konflik itu diredakan, ditiadakan dan Indonesia memang harus melakukan upaya dan ini yang terus sedang dilakukan oleh Bapak Presiden, melakukan komunikasi baik dengan para petinggi Saudi Arabia maupun petinggi di Iran. Intinya adalah tidak hanya semata perdamaian ini harus diwujudkan karena kepentingan Indonesia, tapi ini lebih pada kepentingan dunia. Jadi ini menyangkut keamanan dan nasib peradaban dunia karena dua negara ini tentu ketika ini berkonflik maka kawasan Timur Tengah menjadi sama sekali tidak aman dan itu juga berpengaruh kepada kawasan-kawasan yang lain. Sebagai negara dengan penduduk mayoritas Muslim, Indonesia dianggap punya andil ikut mendamaikan dua negara Islam tersebut. Tinggal kita tunggu, apakah pemerintah benar-benar merespon permintaan tokoh ulama tanah air untuk mendamaikan dua negara di Timur Tengah itu. Tim TV One mengabarkan. Perkembangan setelah Saudi Arabia memutuskan hubungan diplomatiknya dengan Iran, kemudian ada beberapa kejadian yang terkait sebelumnya. Apa yang bisa Anda lihat dari situ? Sebenarnya hubungan antara Saudi dengan Iran sejak tergulingnya Shah Iran kemudian mengganti pemerintahan setelah revolusi Ayatullah Khomeini itu memburuk hubungan itu. Sudah buruk. Ya, banyak kadang meningkat, kadang agak reda gitu. Dan NU pernah berperan menjadi mediator antara kelompok Syiah dan Sunni. Saya sendiri pernah berangkat ke Qatar waktu itu. Dan kedua di Istana Bogor waktu Presiden SBY. SBY periode pertama dulu. Apa yang dilakukan itu Pak Said? Kalau konfliknya hanya berdasarkan mazhab, sekte, pemahaman, mudah. NU berperan di situ. Okay. Ya, saya sudah 2 kali itu. Lebih mudah. Lebih mudah. Kalau yang sekarang ini? Kalau politik, ini politik ini, kental politiknya. Ya mazhabnya ada ya, tapi kental politiknya ini. Kalau politik ya, sulit. Ya berlipat. Kesulitannya berlipat. Karena ada kepentingan negara besar, ada kepentingan pihak ketiga kalau politik kan. Ketika terjadi perang Syiah Sunni di Irak, kita pertemukan berdua itu 2 kali pertemuan. Selesai. Apa saja mungkin Pak Kiai kalau boleh, saya tidak mengatakan nostalgia ya Pak Kiai, tapi pada saat itu yang minimal diupayakan lah gitu oleh pemerintah. Kalau kita berbicara hanya mazhab, kita ingatkan kedua belah pihak itu, apapun lah perbedaannya sejauh apapun, kita adalah sama-sama umat Islam, umat Muhammad. Sholatnya sama menghadap ke kiblat, kitab sucinya sama-sama Al-Quran, sholatnya sama-sama 5 waktu, puasanya Ramadan. Apa yang beda? Prinsip-prinsip lo ya, semua sama, beda-beda dikit. Apalagi kita dilihat oleh mata internasional. Nah itu. Dan bukan hanya dilihat, jangan sampai ini dipermainkan oleh tangan yang lebih kuasa lagi. Tangan-tangan yang lebih berkuasa. Itu makanya tadi Anda sebut politiknya kental. Kalau politik pasti ada pihak ketiga yang memanfaatkan atau yang mainkan. Tapi kalau melihat kondisi yang terjadi sekarang, bisa tidak sedikit saja Indonesia memiliki celah untuk berperan? Artinya walaupun memang ada kesulitan nih, tapi kira-kira apa yang bisa kita lakukan? Kita harapkan pemerintah memerankan ya, menjadi mediator, 1 anggota OKI, 2 non-blok ya. Ketiga sama-sama penghasil minyak. Ada beberapa kesamaan, ada beberapa titik temu lah. Saya kira bisa menjadi mediator. Sebab siapapun yang menang juga hancur nanti. Dan siapapun yang kalah apalagi. Dan berat sekali ini 2 negara yang punya bobot di Timur Tengah. 2 negara ini punya bobot ini. Kalau boleh saya mungkin agak sedikit mendalam Pak Kiai dan mudah-mudahan Pak Kiai ada pencerahan begitu ya terkait dengan informasi yang berkembang saat ini. Apa sih yang dibidik oleh Arab sampai dengan harus memberikan sikap yang frontal gitu misalnya gitu? Kalau masalah politik saya nggak akan jamin ya, nggak akan bicara politik. Tapi masalah agama gini, dulu ketika
perang saudara sesama Islam, sesama umat Islam, kemudian melahirkan beberapa partai politik atau sekte. Saya sebutkan Mu'tazilah, Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Sunni, Syiah. Semua sekte-sekte itu hilang, kecuali dua, Sunni dan Syiah sampai sekarang. Itu pokok pertanyaannya, pokok masalah Ini itu. sejarahnya nih ya. Iya, sejarahnya. Jadi mazhab-mazhab sekte-sekte yang saya sebutkan tadi sudah nggak ada sekarang. Sudah nggak ada. Khawarij, Jabariyah, Qadariyah, Murji'ah, Jahamiyah, Mu'tazilah hilang. Tinggal dua, Sunni dan Syiah. Artinya di sini ada persaingan yang tajam, yang kuat, yang abadi lah persaingan ini. Nah, menurut saya atau kalau bagi yang netral, yang normal ya, sebenarnya dua-duanya harus kompetisi dong, bukan bermusuhan, berlomba. Ayo membangun peradaban masing-masing. Masing-masing punya peranannya, masing-masing punya andilnya dalam dakwah Islam, dalam membangun peradaban Islam. Masing-masing punya peran yang besar. Aduh, kalau bersatu. Maksudnya Pak Kiai itu gini, Mit. Kalau misalnya umat ini ya, umat Muslim ya, ini kembali pada kitohnya, Ya, gitu loh kitoh, mungkin ya. ya kan ya. Non politik ya, non politik. Iya, gitu. Sudah menjadi kenyataan kita ini bermadzhab-madzhab. Ya. Di Indonesia misalkan ada NU, Muhammadiyah, Muhammadiyah. PUI, Al-Irsyad, Tapi kan bisa Al-Anwar. berbarengan Nah, dengan itu. Mari kita kompetisi aja. Ya. Berlomba kebaikan aja, nggak usah bermusuhan. Tapi Pak Said melihat tidak bahwa konflik di Saudi dan juga Iran, Sunni dan Syiah, kemudian ada tidak dampaknya kemudian ke kita, ke Indonesia? Itu yang saya khawatirkan. Kondisi di kita ini jauh berbeda dengan kondisi Timur Tengah. Walaupun kita memiliki Betul, tapi beragam kalau juga sama. di kita yang namanya, ini penting, mohon maaf. Di Indonesia yang namanya Islam dan nasionalisme sudah menyatu. Di Indonesia ini ulama dan yang nasionalis. Nasionalis yang ulama, Ki Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Ki Wahid Hasyim, bapaknya Gus Dur, Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, Ya. Agus Salim, Cokraminoto, pendiri Syarikat Islam, dan seterusnya. Ulama nasional. Di Timur Tengah tidak ada ulama nasionalis. Kalau nasionalis pasti sekuler. Yang ulama. Kalau nasionalis ya, Hafid Asad, Saddam Hussein, Jamal Nasir, Muammar Gaddafi. Itu yang nasionalis. Kalau yang ulama, Muhammad Qutb, Said Qutb, Yusuf Qaradawi, Muhammad Ghazali, yang keras-keras itu. Jadi sulit, sampai sekarang belum ketemu itu. Di kita alhamdulillah, semua ormas yang lahirnya dulu sebelum merdeka, pasti nasionalis. Pak Said, ini saya baca di beberapa media, kemudian ada komentar dari netizen begitu ya, pengguna internet, bahwa melihat konflik Saudi dengan Iran ini, kita lihat deh, ini miris sekali bagaimana negara Muslim ini saling menyerang, kemudian saling membunuh dalam kata lain begitu ya. Makanya yang kita harapkan masyarakat Islam dunia, terutama Timur Tengah, lihat Islam Indonesia. Itu yang saya maksud dengan tema. Rujukannya ke sini, bisa jadi rujukan. Ya, itu yang kita maksud dengan tema besar Muktamar NU di Jombang kemarin, memperkokoh Islam Nusantara untuk peradaban Indonesia dan dunia. Jadi beda keadaan kita di sana dan di sini. Di sini banyak sekte, banyak mazhab, sejak dulu juga aman-aman saja. Syiah sejak dulu ada, tapi kita saling menghormati. Kita dalam satu negara loh Pak Ya, Kiai. belakangan saja ada ini setelah ada kelompok keras. Ya. Kemudian Ahmadiyah. Kita tahu Ahmadiyah jauh beda banget, jauh sekali dengan NU, dengan Muhammadiyah itu. Tapi kita nggak menghendaki ada bakar-bakar, konflik sampai diusir dari desanya yang di Lombok itu. Kita nggak setuju itu. Ahmadiyah datang sejak tahun 1925. Yang membawa Ahmadiyah pertama kali itu kakeknya mantan Menteri Gita Wirjawan. Nah itu kakeknya beliau yang bawa Ahmadiyah dari Lahore ke Jogja. Kita saling menghormati. Baik. Nanti kita lanjutkan kembali, Pak Said. Sambil juga nanti akan ada cuplikan ya. Saat rekan kita yang sudah berhasil mewawancarai memberikan pemerintah. komentar. Ya. Kami kembali satu. Iran melihat tayangan tadi begitu, seharusnya berbangga secara umat Islam begitu ya maksudnya ya. Ini kan kalau kita lihat klub sebesar Real Madrid aja, nah, iya bener nggak Pak Kiai, bener kan? Artinya kalau kita solid, kita utuh, ya bisa maju, kita kuat, ya? kuat, orang jadi segan lihat kita. Gitu, yang penting begini, yang penting apa yang terjadi di Timur Tengah, baik itu konflik politik
apalagi konflik madhab ya, aliran, jangan sampai ke Indonesia. Ya, ini yang saya lihat ada beberapa pihak. Ada potensi. Ada beberapa pihak yang ingin mentransfer ya, mengimpor konflik Timur Tengah dijadikan konflik sini. Sehingga terakhir belakangan ini juga sering ada letupan-letupan antara ya masyarakat Sunni dan Syiah. Kita ini sudah mayoritas sudah Sunni, tapi sejak dulu kita membangun toleransi, hidup bersama, membangun kehidupan bersama sebagai satu bangsa, satu warga, namanya ukhuwah watoniyah. Itu kita perkuat itu oleh NU. Nah, itu membentenginya seperti apa kalau memang sudah ada tanda-tanda percikan? Satu dengan waspada ya. Kemudian memang harus ada pengamat khusus ya yang mengamati gerakan-gerakan mereka. Ini kewajibannya aparat. Jadi bagi kita yang ormas, penjaga yang belum terlibat kita jaga. Yang belum terlibat teroris, yang belum kena virus radikal, terprovokasi, kita jaga warga NU, masyarakat NU, jangan sampai ada yang tertarik dengan provokasi mereka. Itu yang paling penting. Yang kedua, pemerintah Indonesia, ya saya minta ya proaktif lah dalam menjadi penengah. Banyak akses menuju ke sana. Kemenlu ini sudah menyatakan Pak Said bahwa kedua belah pihak baik Saudi maupun Iran untuk menahan diri. Seruan itu sudah cukupkah atau ada langkah selanjutnya yang harus dilakukan nih untuk kedepannya? Gitu ya? Saya kira kalau hanya seruan semua dunia juga menyeru itu. Ormas pun bisa nggak kalau hanya seruan. Tapi tindakan apa yang nyata, misalkan ada utusan dari Indonesia ya yang melobi sini. Ya, dengan kesan aktif lah. Mudah-mudahan ada, pasti ada. Contoh terkecil misalnya perwakilan pemerintah kita yang ada di kedua negara ya itu ya. Atau harus misalkan ada nanti yang bidang agama, ada yang bidang politiknya. Itu dibawa ya. Misalkan saya kan bidang agamanya, saya bisa bagaimana mempertemukan antara Sunni dan Syiah. Ada banyak sekali titik temunya. Kalau soal beda pasti ada beda. Tapi yang masalah politik ya silahkan yang dari partai politik atau dari pejabat politik ya. Kalau saya kembali lagi Kiai ke sejarah. Mungkin Kiai bisa juga ada sedikit informasi terkait dengan sejarah ini. Kalau Indonesia kan jauh sebelum merdeka sudah ada ormas, sudah ada kelompok-kelompok ini, tapi sosial. Mereka kemudian berubah sikap kepada kenegarawanan ya seperti itu kan. Nah, apakah memang Arab dan Iran ini sulit untuk masuk ke ranah kita nih harus memikirkan kelangsungan negara atau mungkin keutuhan seperti itu gitu. Kalau kembali ke hanya konflik mazhab, saya sudah bilang tadi, sangat mudah. Masih sadar kan? Tapi kalau kepentingan politik, di sini sangat kompleks. Ada kepentingan politik, ada bisnis, ada pihak ketiga. Kalau saya boleh katakan Amerika berkepentingan dengan konflik Timur Tengah seperti ini, senjatanya laku terus jadinya kan. Ya ini kenyataan seperti itu. Saya tidak menuduh langsung, tapi tidak mungkin konflik sampai bertahun-tahun berdarah-darah di Irak, di Suriah, di Yaman kalau tanpa ada tangan-tangan negara besar. Kalau hanya konflik yang normal saja, saya kira masing-masing capek kemudian berhenti. Ini enggak. Suriah 5 tahun, Irak sudah tahun 2000 sampai sekarang. Artinya dari dulu pun juga sudah ada pihak ketiga berarti. Tapi kalau Pak Said melihat kembali lagi ke sejarah dan kondisi saat ini, pemimpin-pemimpin antara kedua negara ini kira-kira mampu tidak untuk melepaskan kepentingan-kepentingan itu kembali lagi kepada pemahaman. Kalau melihat dari kedua pimpinan dua negara ini. Secara umum pemimpin negara Arab itu masih jauh dari yang kita harapkan. Secara umum. Masih jauh? Iya, menghadapi Israel nggak mampu. Israel satu negara, Arab 24. 24 negara Arab itu. Menghadapi Israel aja nggak mampu. Ya, lepas dari masalah faktor luar, yang jelas berhadapan dengan Israel aja nggak mampu, nggak berdaya Arab ini. Nah ini kan dengan ada konflik seperti ini bisa mengalihkan perhatian, jadi energinya, kekuatannya untuk konflik internal sama Islam. Israel dibiarkan membunuh orang Palestina tiap hari, merebut desa orang Palestina, rumahnya orang Palestina. Siapa yang mengamati apa yang sedang berbuat apa ini Israel? Nggak ada orang tahu ini sekarang. Tiap hari ya kekejaman Israel terhadap orang Palestina terjadi. Kita sibuk dengan Iran, di Yaman, Sunni Syiah, Irak.
Baik, Ya. Pak Kiai, kita tunggu mungkin gebrakan yang jelas sudah ada niatan-niatan dari para ormas-ormas Ya. dan juga alim ulama di Betul. Indonesia melalui MUI juga kabarnya juga akan ikut serta juga untuk Ya. mendamaikan dan kembali kepada kitohnya kita umat muslim yang solid, yang kuat. seperti Harapan itu. kita seperti itu. Baik. Dan mari kita contohkan umat Islam Indonesia solid, Ya. toleran, moderat. Agar mata dunia tertuju pada Islam Oh, Indonesia begitu iya, ya Pak Said iya ya. itu. Terima kasih Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Salam. Ini